Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 Praktikum Komputasi Statistik RC tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, kami ingin melakukan penjelasan dari latihan kode yang ada pada modul yang berjudul Pengembangan Fungsi dalam R. Tapi sebelum itu, marilah kita berkenalan dengan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu 1. Cecilia Putri Subandi dengan akhir NIM 012, Jacqueline Alcavella dengan akhir NIM 015, Nawaf Abdurrahman dengan akhir NIM 018, dan Lisa Diani Amelia dengan akhir NIM 021. Kita masuk ke kode pertama. Kode ini mendefinisikan fungsi luas lingkaran dengan parameter Pi dan R sebagai jari-jari. Untuk menghitung luas lingkaran menggunakan rumus Pi dikali R kuadrat. Sehingga ketika dipanggil dengan luas lingkaran dalam kurung 3,14,9 akan menampilkan hasil 254,35 yang didapat dari substitusi rumus yang sudah dimasukkan dengan nilai Pi sama dengan 3,14 dan R sama dengan 9. Kode selanjutnya mendefinisikan fungsi luas persegi panjang untuk menghitung total luas persegi panjang dengan rumus P dikali L, di mana panjang P adalah 5 dan lebar L adalah 18 secara default. Ketika dipanggil dengan fungsi luas persegi panjang, hasilnya adalah 5 dikali 18 sama dengan 90. Jadi outputnya yaitu 90. Selanjutnya yaitu fungsi rekursi. Kode ini mendefinisikan fungsi faktorial untuk menghitung total faktorial dari jumlah bilangan bulat positif n menggunakan fungsi rekursi. Jika n adalah 0, fungsi akan mengembalikan ke 1 karena 0 faktorial sama dengan 1. Jika tidak, fungsi akan mengembalikan n dengan hasil dari faktorial atau n-1. Ketika dipanggil dengan faktorial 7, fungsi akan menghitung total dari 7 faktorial sehingga outputnya berupa 5040 karena hasil perkalian dari 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 merupakan 5040. Selanjutnya ada OOP kelas S3, di mana S3 ini adalah salah satu arsitektur oriented object programming yang paling tua di R. Jadi untuk membuatnya yang pertama kita harus membuat fungsi. Yang pertama ada mahasiswa ITERA di mana terdiri dari nama dan juga umur. Juga di sini digunakan fungsi kelas, di mana kelas ini adalah list, nama sama dengan nama, dan juga umur adalah umur. Setelah itu kita mengembalikan atau return nilai mahasiswa. Selanjutnya kita harus menulis metode print untuk kelas mahasiswa. Jadi di sini adalah sebuah fungsi di mana kita mencetak yang ada di kelas mahasiswa ITERA. Jadi print mahasiswa adalah function P, di mana P adalah P dolar nama, P dolar umur. Selanjutnya kita menggunakan objek dan metode untuk mencetaknya. Mahasiswa 1 adalah mahasiswa ITERA, Alis, umurnya 30, lalu kita cetak menggunakan print. Terlihat di sini hasilnya adalah nama adalah Elis, umur adalah 30 dan kelasnya adalah mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan OOP. Untuk mendefinisikan kelas dosen, set kelas dosen slot sama dengan list, nama, karakter, umur, numerik. Pada baris ini mendefinisikan sebuah kelas baru bernama dosen di R yang memiliki dua slot atribut yaitu nama, tipe karakter, dan umur, tipe numerik. Selanjutnya, untuk membuat objek dari kelas dosen, kita menggunakan codingan dosen 1, new, dosen, nama, Alexis, umur sama dengan 30. Untuk kode ini, membuat objek baru dari kelas dosen dengan nama dosen 1 yang berisi nama, Alexis, dan umur 30. Untuk menulis metode kelas dosen, kita menggunakan codingan set, method, show, dosen, function, objek, cat, nama, objek, nama, cat, umur, objek, umur. Pada bagian ini mendefinisikan metode show untuk kelas dosen. Metode ini menentukan bagaimana informasi dari objek dosen akan ditampilkan saat dipanggil. Metode ini akan mencetak nilai nama dan umur dari objek dosen. Selanjutnya untuk menggunakan objek dan metode kita menggunakan codingan dosen 1. Saat objek dosen 1 dipanggil, metode show akan menampilkan informasi nama,
Alexis dan umur 30, sesuai dengan nilai yang diberikan saat objek dosen 1 dibuat. Output yang didapat adalah nama Alexis umur 30. Jadi, kesimpulannya, kode ini mendefinisikan kelas dosen, membuat objek dengan atribut nama dan umur, serta menampilkan atribut-atribut tersebut menggunakan metode show. Hal ini menunjukkan bahwa kelas dan objek di R dapat diimplementasikan dengan slot khusus dan metode yang menampilkan atributnya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang OOP kelas R6. Pertama-tama kita akan mendefinisikan terlebih dahulu kelas R6-nya. Di sini ada objek yang bernama peserta yang akan diassign dengan R6 class. Dipanggil terlebih dahulu library-nya yaitu R6.2.2 R6 class. Kemudian dalam kurung petik peserta yang artinya kelas R6 yang akan kita buat ini akan bernama peserta. Kemudian terdapat public sama dengan list yang artinya isi publicnya ini akan berisi list yang terbuka yang artinya bisa diedit atau ditambahkan atau dikurangkan di luar dari pendefinisian kelas R6-nya. Nah, listnya ini terdiri dari 4 atribut. Yang pertama itu nama, umur, initialize, dan print. Nah, namanya ini dibuat dulu sebagai list kosong dengan nilai 0, kemudian umur juga sebagai list kosong dengan nilai 0. Kemudian yang ketiga yaitu initialize atau inisialisasinya. Initialize ini berisi function atau fungsi dengan argumennya yaitu ada nama dan umur. Nah, isi dari fungsinya ini ada self $nama diassign dengan nama yang artinya atribut nama yang ada di list yang di atasnya akan diassign dengan nama yang ditambahkan melalui argumen fungsinya yang ada di function nama, umur. Kemudian self $umur juga diassign dengan umur yang artinya list umur yang ada di atas akan diassign dengan umur yang akan dimasukkan melalui fungsinya tersebut. Kemudian atribut yang keempat yaitu print. Print ini juga merupakan isinya adalah function atau fungsi yang tidak memiliki argumen, di mana fungsi print ini akan berisi sintaks untuk menampilkan hasil atau data yang sudah kita buat dari list yang kita miliki tadi. Sintaknya yaitu cat nama self $nama yang artinya barisan itu akan menampilkan data namanya, kemudian cat umur self $umur yang akan menampilkan data umurnya yang berasal dari listnya tersebut. Nah, setelah mendefinisikan kelas R6, kita akan membuat objek dari kelas R6-nya. Nah, di sini kita buat objeknya yang bernama peserta 1. Peserta 1 ini diassign dengan peserta $new yang artinya akan menambahkan data baru ke dalam kelas R6 pesertanya, di mana argumennya yaitu namanya Alice dan umurnya 72. Kemudian kita akan menggunakan metode print dari kelas R6 yang sudah kita buat untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan sebelumnya dengan cara memanggil peserta 1 $print dalam kurung yang artinya peserta 1 kan tadi sudah kita assign menjadi objek kelas R6. Nah, kita panggil fungsi print yang ada di dalam kelas R6 tersebut. Kemudian akan menghasilkan output nama Alice dan umurnya 72, seperti yang ada di bawah. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengubah atributnya dengan cara peserta 1 $umur diassign dengan 27. Artinya, si peserta 1 ini yang berada di kelas R6, data umurnya diganti dengan data baru yaitu 27. Kemudian dipanggil lagi fungsi untuk menampilkan hasilnya dengan peserta 1 $print dalam kurung dan akan keluar hasil terbarunya yaitu namanya Alice dan umurnya 27. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.